Makrifat itu pengetahuan. Ngono ya. Masya menungso gak kudu roh rek. Misalnya bayi nyusu iku iso njelasno ta. Apa kok nyusu kon? Le, nduk, ngono. Gak roh, tapi dia diwuruki Gusti Allah nyusu asupan minuman, makanan supaya nanti dia siap menjalankan syariat akhirnya gitu loh. Tapi pertama itu makrifat. Bayi nyusu iku makrifat. Sapa sing ngandani bayi iku bawa ibuke duwe pentil? Sapa sing muruki mentil? Sapa sing muruki ngenyut? Ya apa carane muruki bapake iku? Bayine kok jajarno ibune terus ngene lho nak. Ngono, ya apa? Aku takon sapa sing muruki bayi ngenyut? Bupati menjawab Gusti Allah melalui asisten-asistennya bermacam-macam yang disebut malaikat. Jadi bayi itu punya pengetahuan dulu mengenai kebutuhan asupan makanan, kemudian diajari untuk ngenyut. Nah, sehingga nanti setelah dia balita, remaja, dewasa, dia akan menemukan syariat hidup. Jadi syariat bukan pertama, bayi ngenyut itu makrifat. Ya. Kemudian dengan makrifat itu dia mengerti intinya apa sebabnya kok ngenyut, apa sebabnya nyusu, mari ngerti torikote. Ya nek nyusu nang ibune dhewe aja nang tanggane, misalnya gitu ya. Torikote kudu ngerti. Nanti setelah dewasa kamu paham syariat bahwa manusia itu butuh asupan, butuh makanan, butuh minuman, butuh tidur dan seterusnya. Itu syariat, gitu ya. Tapi pertama kudu makrifat sih. Jadi ojo percaya nek kon dikandani makrifat itu dhuwur dhewe. Makrifat itu dasarnya. Pengetahuan dasarnya. Sebab kan nek kon sembayang, apa kok sembayang? Apa kok Allahu Akbar karo ngene iki? Kan harus ngerti torikot hakikat dan marifatnya. Nek moro-moro syariat kan akhirnya mergo wajib ngono tok. Apa sebab kok wudu mergo wajib ngono. Ojo dolek ana apa sebab kok kon wudu. Wong kate dep-depan karo Gusti Allah kate matur karo sowan Gusti Allah mosok aku gak resik, maka wudu kan gitu kan. Apa sebab kudu resik didoleki hakikate. Ya mosok aku nang pencipta saya akan datang dengan kotor dan najis gitu kan. Dan ngono ya. Jadi sekali lagi kon saiki wis ngerti syariat. Tolong dolek ana torikote, dolek ana temokno hakikate. Terus didaftari marifate apa ae gitu. Jadi marifat itu gak dukur-dukur, marifat itu justru pengetahuan dasar. Dari kata arafa ya'rifu irfanan wa huwa arifun wa dzaka ma'rufun. Ya. Terus ada masdar yang namanya yang bunyinya makrifat. Jadi marifat itu pengetahuan. Masya ono marifat pengetahuan tingkat tinggi, misalnya tingkat khidriyah, tingkat Nabi Khidir ya. Itu punya pengetahuan yang orang biasa tidak mengerti, tidak bisa lihat gitu ya. Itu yang dimaksud kiai-kiai selama ini marifat itu yang dukur-dukur itu. Sebenarnya marifat itu dasar bayi neurep iki marifat. Ngono ya. Jadi ojo diserem-serem no marifat. Marifat ini kan jalan di jalan raya di Mojokerto ya kan kudu marka, kudu kode-kode lalu lintas gitu. Kuduru nek mobil ngene, nek motor ngene, dalane ngene itu makrifat namanya. Nah, terus sinauno hakik apa sebab motor kok kudu ndek pinggir, kalau di tengah kok doleki hakikate. Terus kok temokno torikote. Oh, mulai nek motor iku nek nyalip aja teko kiwa rek, tapi teko tengen gitu ya. Nek perapatan niku aja kon kudu hati-hati aja bablas ae. Kudu didelok-delok sik wis kuning kudu nek kuning lereno gitu ya. Cek gak tabrakan karo sing silang, sing teko arah dari silang ngono. Jadi sekali lagi pokoknya intine apa ae, urusan apa ae. Dari yang kecil maupun besar, dari soal makan sampai soal kawin, sampai soal negara. Temukan dasar makrifatnya apa, terus intinya apa, hakikatnya apa, terus carane ya apa, torikote ya apa, ngono ya. Supaya kamu menjalankan syariat itu dengan mantap dan punya landasan yang tepat, ngono ya. Ngono wis. Tepuk tangan untuk anak saya. Ada yang lain monggo Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi dari Trawas Mojokerto. Di sini saya mau menanyakan tentang seputar rokok ilegal ini. Jadi kan ini temanya. Tentang apa? Tentang apa? Tentang rokok ini loh.
Jadi kan kita menggempur rokok ilegal kan. Nah, terus kemudian apabila kita menemukan tempat produksi rokok yang ilegal yang tanpa pita cukai, kemudian dan kita tahu pemasarannya di mana aja. Nah, ketika kita lapor ke Bea Cukai, itu apakah si pelapor itu dapat keamanan gitu loh, Mbak. Nah, kalau misal kita tahu ya tempat ini tuh produksi rokok ilegal. Awakmu menemukan. Oke, misalkan kalau saya sudah menemukan gitu, karena beberapa teman saya juga perokok kan Ya. bisa diawasi ada cukainya atau enggak gitu. Nah, misalkan kalau seumpama saya menemukan gitu kan, kalau saya lapor kan takut karena pasti yang punya pabrik rokok itu orang-orang yang berpower, sedangkan saya kan hanya masyarakat biasa yang rawan diculik-culik Ya, gitu. enggak, no. Nah, saya juga kan takut. Nah, apakah identitasnya itu nanti dilindungi Nanti Ibu gitu? Bupati sama Mas Gatot akan menjawab ya. Ada pertanyaannya enggak tadi? Terus kemudian apabila ketika sudah menemukan tempat Rokok ilegal. tempat rokok ilegal itu, apakah dari pihak Bea Cukai itu akan apa yang ditindaklanjuti gitu loh? Menurut saya pabrik rokok itu bukan orang yang punya power. Mereka itu rakyat biasa. Jadi nek perasaku nek kon nemokno rokok ilegal mergo gak ono cukai ini polosan sak piturute nang polsek terdekat. Ya, nanti polseknya akan memproses sampai ke Bea Cukai kan begitu. Laporno, gak apa-apa. Tapi kan niku nopo kalau identitasnya tidak disamarkan nanti Dudu urusanmu. Ibarat ono kobongan, kon lapor nang damkar ya. Carane memadamkan api ini itu urusanmu, urusannya damkar. Jadi carane iki ilegal sing gawe sapa iki itu urusanmu, itu urusane Bea Cukai dan polisi kan gitu. Menurut gak apa-apa laporno. Kejaba sir-siramu dhewe sing gawe rokok. Ojo dilaporno ya. Rokokan dhewe kan gitu. Kon iku kok seneng sih nek ngomong iku rek. Ngomong rokok ilegal kan sing bengok-bengok begitu tak plesetno nang Mr. Mahmud gitu. Ruwame cangkeme arek-arek masyaallah. Jare kota santri. Ternyata kota Mahmud gitu. Tepuk tangan untuk adik kita dua ya. Ada yang lain, monggo. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Mardika dari Sasab, Modongan. Nah, untuk masalah rokok ilegal tadi Mbak ya. Sebenarnya untuk masalah rokok ilegal sejak ramainya corona saya sudah punya kenalan atau orang yang mengadakan rokok ilegal. Nah, di situ bukan masalah dianya mengapa tidak membea cukaikan atau apa. Ketika saya tanya, untuk membea cukaikan terlalu besar biaya untuk membea cukaikan dan sedangkan untuk penerimaan tidak sebanding dengan hasil dari pembea cukaian. Nah, untuk pemerintah sendiri bagaimana untuk cara menanggapi hal-hal seperti itu tadi? Ya, Nah, kalau dari saya. Bea Cukai daerah Sidoarjo atau daerah-daerah lain itu kan tidak bisa apa-apa karena itu aturan nasional, aturan dari pusat. Sikap terhadap rokok itu memang ngikut WHO semua. Jadi pokoknya rokok itu elek, mulane tekeen iku sing duwe sing gawe rokok tekeen cek matek gitu kan. Tapi gak tegas kudune ditekek pabrike bubarno ngono ya. Tapi pemerintah gak wani karena pemerintah butuh uang dari cukai ya rokok, betul enggak? Betul. Jadi ya minggrang-minggring ingah-ingih gitu. Plonga-plongo. Kata bubarno kok aku gak oleh duit. Nek kata bubarno kok aku ya salah kan gitu kan. Jadi memang dilematis apalagi Pak Gatot ini dari Bea Cukai Sidoarjo. Itu bukan policy maker, bukan stakeholder utama. Jadi beliau itu ngikut aturan nasional kan gitu. Saya sudah ke macam-macam pabrik rokok, saya sudah ke Samsu, saya sudah ke Sampurna, saya sudah ke Gudang Garam semuanya. Keluhannya podo karo sampean mang gitu, keluhannya itu. Dan itu karena ada stigma yang luar biasa di dunia, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Jadi memang
industri rokok itu dimusuhi oleh industri farmasi. Ngono rek ceritane itu persaingan dagang sebenarnya. Tapi orang dari Bea Cukai tidak bisa kamu ajak omong soal itu karena mereka itu bukan tugasnya, bukan wilayah wacananya. Itu mengada perang dunia, perang industri antara perusahaan-perusahaan farmasi dan perusahaan-perusahaan nikotin gitu loh. Itu urusan dunia, urusan luas itu ya. Dan itu tergantung pemerintah negara masing-masing untuk menyikapi. Nah Indonesia melok pokoknya. Indonesia itu melok WHO. Apa WHO, ngomong WHO Al-Baqarah ya Al-Baqarah, Ali Imran ya Ali Imran gitu. Gitu Mak. Jadi tetapi saya tadi kan menganjurkan nek iso ono kebijaksanaan kan juga lebih bagus itu ya. Soalnya enggak mungkin Mas Gatot, Pak Gatot ini merubah angka biaya pencukaian itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Beliau juga tidak punya kewajiban untuk menjawab itu, Dek. Tapi saya mohon untuk dipahami. Jadi arah-arah itu, makanya saya tanya, arah-arah itu nggak rokok ilegal itu mergo anjane jahat senengane nyolong, atau mergo geragas, atau mergo kabotan dicukaikan. Nah jawabannya sampean kan kabotan rek, gak cocok kalau lagu ngedol gitu kan. Gitu ya. Makanya mereka sekarang kan ada ukurannya ilegal tidak ilegal. Nek ngelinting-ngelinting dhewe kaya Mbah Giol mang. Ngerajang-ngerajang dhewe ngelinting dhewe diambus-ambus dhewe masa ilegal kan gitu kan. Ilegal itu kalau diindustrikan toh Pak. Kalau dipabrikkan, kalau disosialisasikan atau dijual luas gitu loh. Itu baru ilegal. Jadi kualitas ilegalitasnya itu juga beda-beda. Kalau rokok ilegal itu dilakukan secara ilegal dalam ranah yang sangat luas dan pendapatannya banyak ya pemerintah tidak mau lah. Ya. Tapi nek linting-lintingan kiwa tengen itu ya gak masalah lah. Misalkan main remi karo linting rokok ilegal itu ya. Linting nang bago ya gak masalah gitu ya. Karena saya juga ngelinting Aku ngelinting saya di Belanda 2 tahun itu ngelinting. Tembakonya berjudul Yavan Siongen, pemuda Jawa. Yavan Siongen terus tak linting terus tak uwur-uwuri gudang garam tak si Samsun didik ngono. Tapi nek kon ngerokok si Samsun di Londo kono gak enak rasane, kabotan. Jadi aku ngelinting bako biasa terus tak uwur-uwuri gitu ya. Ilegal itu. Meskipun Yavan Siongennya itu legal, tapi sing tak lakoni itu ilegal. Tapi nek ilegalnya mek siji loro itu ya gak tidak akan mengganggu mekanisme keuangan pemerintah. Jadi yang dimaksud beliau tadi adalah industri. Industri berarti satuan yang besar gitu ya. Partai-partai besar gitu loh. Ya. Jadi mungkin Pak Gatot bisa menjawab teman tadi itu. Monggo. Sama Bu Bupati. Nggih, Mbah Nun, Mbah Nun. Mungkin saya jawab seluruhnya mawon nggih, Mbah Nun, nggih. Jadi kalau yang diilustrasikan tadi Mbah Giol nyun sewu, yang seperti itu memang tidak dikenakan cukai Mbah Nun, karena memang itu merajang sendiri, mengeringkan sendiri, menanam sendiri, merajang sendiri, mengeringkan sendiri, kemudian dihisap sendiri. Memang untuk keperluan pribadi itu tidak dikenakan cukai Mbah Nun. Kemudian Mbak Afni bagaimana, atau juga Mas apa tadi di sebelah Mas Faisal, bagaimana kalau kita menemukan praktek rokok ilegal gitu, yang produksi rokok ilegal, ya memang bukan ranahnya Mbak Afni atau Mas Faisal untuk melaporkan itu ya. Itu nanti ranahnya kami dari Satpol PP, Babinsa, Babin Kaptipmas untuk turun ke lapangan gitu ya. Secara secara aplikasi nanti teman-teman dari Satpol PP, Babinsa, Babin Kaptipmas punya aplikasi yang terpusat yang melaporkan keberadaan, dan kemudian nanti kita akan lakukan pembinaan bahkan sampai ke penindakan secara bersama-sama. Terkait tarif Mbah Nun yang kemudian melahirkan banyaknya rokok ilegal, ini memang ya dilematis ya Bu Bupati. Jadi dilematis, saya juga agak kerepotan menjawabnya, karena ini memang tataran pemerintah tentu sudah dipertimbangkan secara matang, secara masak-masak, semua terlibat dari Kementerian Kesehatan, DPR maupun Kementerian Keuangan semua terlibat, dan akhirnya keluarlah tarif-tarif yang di masyarakat mungkin dianggap mencekik Mbah Nun nggih.
tentu pemerintah punya pertimbangan kenapa tarifnya begitu tinggi gitu ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin memang arahnya pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi rokok karena pemerintah yakin bahwa merokok itu nanti mengganggu kesehatan dan seterusnya. Barangkali begitu Mbak Nun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, mungkin ini pendapat saya begitu. Tadi kita simak merokok itu mematikan, membunuhmu. Kenapa pemerintah kok tidak menutup pabriknya saja? Jadi cara berpikirnya enggak seperti itu ya, mohon izin teman-teman Mak Iyah. Jadi di industri rokok ini kompleks begitu. Jadi di sini ada petani yang harus kita lindungi, ada juga buruh pabrik yang menggantungkan mata pencariannya dari memproduksi rokok. Sedangkan di sisi lain sudah dilakukan penelitian bahwa rokok itu memang tidak baik untuk kesehatan. Itu sudah valid, tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Dengan pemerintah menaikkan kebijakan cukai, ini sebenarnya adalah untuk keseimbangan. Jadi keseimbangan supaya itu tadi kita masih tetap bisa mengurangi masyarakat yang merokok, tapi secara pelan-pelan. Tapi juga kita juga masih harus melindungi petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Jadi tidak bisa langsung pabrik ditutup, tidak bisa seperti itu. Harus pelan-pelan. Mungkin demikian tambahan. Ya ini mewakili pemerintah secara keseluruhan ya. Ya pertimbangannya benar dan baik dan mulia juga. Tapi tetap ada sisi lain ya. Aku biyen sebagai penyair rek ro ya. Aku nggawe puisi-puisi dhewe, golek kata-kata dhewe, tak kelompok-kelompokno dhewe, tak waca-waca dhewe, tak lem-lem dhewe, tak lek-lek dhewe gitu ya. Itu enggak melanggar apa-apa. Tapi kalau saya memaksakan produksi saya itu untuk konsumsi umum, itu baru salah kan itu. Jadi ilegalitas itu bukan hanya tidak berlaku hanya untuk rokok, apa saja produk apa saja, masih duduk mbako, kalau ilegal tetap tidak boleh kan itu kan. Jadi itu kuncinya di situ, bukan soal rokoknya gitu. Meskipun bukan tembakau tadi Mbak Giol kan ngerokoknya rempah-rempah ya. Ini saya punya rempah-rempah juga, ini enggak ada tembakaunya belas sih Mas. Oh tak boleh situ memang. Rempah-rempah semua. Jadi saiki jawabannya menurut saya ilmuwan. Jadi ilmuwan itu mbok golek gaya penelitian. Ya apa caranya mbako iku iso didadekno konsumsi yang bermanfaat, yang tidak mengancam kesehatan. Misalnya apa digawe campuran sambel, digawe campuran bumbu jangan tahu apa ngono pokoknya diapa-apakno atau dicampur dengan apa, karena kalau sudah bergabung dengan zat-zat dan rempah yang lain dia ada kemungkinan sehat. Wong kon niku biasanya wong kadang kon niku lara nek ngombe uyuhmu dhewe waras ngono kok ya. Kita gak ada yang begitu kan. Jadi Allah itu maha kaya sehingga tidak mungkin Allah menciptakan tembakau sia-sia. Masalahnya kita belum tahu manfaatnya ya apa kan itu. Misalnya ganja Pak, ganja itu suatu hari akan legal dan di banyak negara sudah legal Pak. Karena ganja itu sangat bermanfaat. Hampir semua pil dan obat-obatan medis itu mengandung ganja. Jadi ganja itu ada negara yang masih mengharamkan, masih mengilegalkan, ada yang sudah meloloskan. Di Amerika ganja udah nggak apa-apa, bukan narkoba lagi. Jadi hidup itu begitu luasnya, kemungkinan begitu banyaknya. Makanya kita butuh ijtihad, butuh penelitian, butuh eksperimentasi gitu ya. Nah Indonesia ini melok mainstream dunia, bagaimana Indonesia melok masalah gitu. Jadi kurang mandiri, kurang cari penelitian sendiri, kurang mencari ilmu sendiri ngono. Wis gak apa-apa wis. Isone mek ngono tok kaya apa meneh gitu ya. Nah,
Tadi kan Mbak Nia sudah ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila, termasuk tembakau. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan tembakau, bener ta gak rek? Cuman menungso gorong rum gunane apa diapakno. Nek digawe mbah-mbah kan digawe nginang lah gak masalah. Digawe nyusur kan apik gitu. Menjaga kebersihan mulut dan gigi dan seterusnya. Ya, tapi kan mungkin mergo diobong disep iku sing gak elek. Dadi makanya dicari. Saiki misalnya gabus, rokok ono gabuse. Lebih bahaya mana mbakone tak gabuse. Ono kertasnya melok bahaya tak gak. Itu harus ada penelitian yang objektif, jangan hanya ngikut dunia internasional karena kono sok dibujuki karo dunia iki mbujuk kon terus. Dunia iki ngentekno alasmu marung ngono muruki kon menjaga lingkungan hidup. Kita itu selalu dihapusi sama orang-orang barat, sama orang-orang global itu ya. Kita misalnya pari ku saiki nggarai apa? Beras sego nggarai loro gula toh. Padahal dulu sekitar 30-40 tahun yang lalu semua beras kita itu 0 gula. Jadi tidak akan membahayakan, tidak akan bikin sakit diabetes. Saiki kon kakean mangan beras diabetes, ya tak gak? Sakit gula, betul enggak? Karena sekarang ada kandungan gulanya setelah ada revolusi hijau, setelah ada produksi pupuk tertentu gitu ya, kata sebut mereknya ya. Pupuk itu yang membuat beras menjadi berubah, ada rekayasa genetika baru sehingga kene mangan sego ki zaman Mojopahit mangan sego, moro-moro saiki sego iku bahaya. Nasi membunuhmu toh. Ya tak gak? Lho padahal biyen sego iku ya itu satu-satunya yang kita konsumsi sejak zaman mbah-mbah dulu. Tiba-tiba wong barat ngongkon-kon gawe revolusi hijau, memproduksi mek kali dodolan pupuk terus pupuke ngerubah padi menjadi genetika baru, kemudian padinya menjadi tidak steril dari gula, akhirnya membahayakan yang memakannya. Ngono-ngono iku Mas. Termasuk mbako ya ono ngono kudu didoleki Indonesia kudu mandiri nek iso rek gitu ya. Ojo gelem dihapusi terus. Tisu itu salah satu bahannya untuk bikin adalah kayu. Lho sing muruki gawe tisu sapa biyen? Tisu itu produksi Indonesia atau produksi dari luar? Awalnya dan hampir semuanya kan dari luar ya. Nah, iku biyen gawe tisu itu antara lain teko kayu-kayu sing ditebang teko alas-alas iku. Kono sing nebangi kayu, begitu alasnya wis gondol kon dikandani jogon alasmu, ndasmu kon sing ngetoki wae ngono. Gitu loh. Nah, itu kita banyak kasus seperti itu Pak di Indonesia, tidak hanya di bidang pangan atau di bidang botani zoologi, tapi juga di bidang moral, di bidang politik segala macam. Termasuk pemilu, pilkada, pilpres segala macam juga ada kandungan-kandungan penipuan global seperti itu. Dan kalian harus mandiri. Mulanya aku karo awakmu kan ngejak mikir jernih, opo anane mandiri, berdaulat gitu loh. Aku gak iso ngatasi Indonesia rek. Aku iso apa? Aku mek wong cilik, aku padha karo awakmu, padha gembele, padha bambunge ya. Saya tidak akan melakukan itu semua dan saya sudah pengalaman bagaimana urusan dengan Pak Harto 98, dengan Gus Dur tahun 2002, 2003 ya. Tapi saya tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Aku gak gelem goblok, gawe hal-hal sing gak iso tak atasi. Jadi saya hanya murui karo ngandani arek-arek di desa-desa, di masyarakat umum supaya berdaulat, supaya jernih mikir apa-apa gitu ya. Soal rokok tadi kan sudah dicontohkan. Saya tidak ngomong bahwa rokok itu baik. Saya tidak ngelawan dokter dan meskipun rata-rata dokter sing aku kenal, sing koncoku itu ngerokok kabeh. Hampir semua. Ini aku nang rumah sakit ditemoni dhek engko ngejak nang kantin ngerokok gitu. Padha ae jane gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan rokok itu baik. Saya cuma mengatakan saya punya pengalaman bahwa rokok itu membuat saya bisa mengalami pengasapan. Jadi ada sel-sel atau sela-sela di dalam jasad saya itu yang hanya bisa dimasuki melalui asap. Nah, ada kandungan dari asap itu yang sifatnya rempah-rempah yang dibutuhkan oleh badan saya. Maka saya stroke sampai 4 kali, saya tetap sehat walafiat sekarang. Ping 4 aku rek, stroke batang otak, aku sehat. Dan ketika Pak Gatot ngomong rokok tidak sehat, Ketua Satpol PP ngomong rokok membahayakan kesehatan, aku ngerokok toh, ket mang toh.
Tapi saya gak murui awakmu, gak ngongkon awakmu ngerokok, gak menganjurkan awakmu ngerokok. Nah awakmu aku gak masalah. Kon gak membangun kesaktian kaya aku gitu ya. Aku kudune kider ngene iki wis kudune mangap gak iso ngomong gak pituruti, tapi alhamdulillah Allah membimbing saya untuk melakukan hal-hal yang membuat saya pulih sekarang ini. Jadi aku bengok cek iso melayu, cek iso bal-balan cek wani ngono rek. Cuma nek gelut aku mau. Kuatir aku kok menang nang awakmu ya. Tak tekuk kon kok ya. Tak tekuk kon aku ngerti tinju, kickboxing, Muay Thai, MMA. Aku mengikuti semua UFC, PFL, Bellator, semua saya ikuti. Dan aku mengamati setiap pertandingan. Setiap pertandingan silat aku di berbagai macam aliran silat aku mengikuti mereka dan aku memahami mereka. Gitu ya. Mbahku dewi pendekar silat gitu ya. Dan jadi saya itu tidak main-main dengan keputusan hidup saya. Tapi ojo ditiru, nek kon niru asal usulnya. Nek kon moro-moro cak ngerokok aku ya tak ngerokok ojo. Sik gurung karuan nek awakmu sing kelebon rokok gurung karuan sehat kaya aku gitu loh. Alhamdulillah aku sehat sampai saiki. Nek gak sehat gak iso rene Bu aku Bu. Mulane Mojokerto kali sak wulan ping 30 tak ladeni gitu kan masalah gitu. Cek wani aku. Itu pun saya kompromi Ibu Ikvina ya. Aslinya mayan itu sampai jam 3 esuk atau biasa ya. Saiki dibatasi jam 12 apa sing batasi bojoku. Lho. Dadi nek wis setengah 12 ngene aku di WA melalui Mas Zaki, Cak ini sudah setengah 12. Karena Mbak Via sudah memperingatkan jangan terlalu malam. Jadi kita batasi jam 12. Dan itu saya taat kepada bojo saya. Apa sebabnya? Bukan karena saya kalah sama istri, tapi karena istri saya mencintai saya dan takut kehilangan saya. Betul enggak? Betul enggak? Jadi awakmu tak jaluk kompromi, tak jaluk memahami itu secara bijaksana. Bukan aku soal kalah menang. Suami istri itu bukan soal kalah menang, tapi soal bijaksana satu sama lain. Ya. Nah, jadi Pak Gadot sama Bapak Kepala Pak Sedi ya. Saya mohon maaf kalau ada beberapa sisi yang saya omongkan yang agak berbeda. Tapi intinya yang penting arah-arah itu mandiri. Nek kon agak butuh gaya ilegal apa-apa tuh. Karena wong awakmu iso nyambut gawe, awakmu percaya Allah, duwe takwa. Mayyatakila ya ja'alahu makhrajan awakmu seru, awakmu At-Tolak ayat 23 awakmu seru. Awakmu gak kuatir nang uripmu, awakmu gak wedi melarat, awakmu gak wedi gak mangan ya toh. Urip pisan mosok wedi wangan. Wedi gak mangan. Ojo wedi melarat gak masalah. Gak masalah. Sing medeni iku nek kon gak iso mangan. Lah wong Indonesia iki masih Covid yo gak ono sing gemeletak di dalan gak ono, Pak. Beda dengan di Cina atau di negara-negara lain. Nek wong kene iki lho nyambut gawe sregep sembarang iso apa ae dilakoni untuk dapat nafkah ya ta gak. Nek perapatan dalan sing dodol kasur ae ono kok. Saya tidak bisa memastikan karena tidak ada satupun di antara makhluk Allah kecuali malaikat, sejumlah malaikat yang mengerti surga. Jadi apakah ada rokok di surga, terus apakah menyulutnya dengan api neraka? Ya aku ya subjektif ya, iso ae. Ya teh gak perlu nang rokok. Nek kono iku rokok ayo murup ngono. Lapa nang rokok barang wong rokok murup ngono kun fayakun ngono nek aku mbayangno lho nek gak radu swarga jenenge nek swarga yo ngono iku kudune nek aku lho ya tapi itu subjektif tapi jangan dianggap ini adalah fakta atau pendapat saya mengenai enggak itu oleh aku mbayangno ngono gitu lho nang swarga ado-ado sembayang amal soleh entek-entekan gitu ngewangi makiyahan sakene kaya arek gak mulih-mulih gitu. Di sudah 5.400 sekian kali saya makian kayak gini ini tak kancani kan pirang jamaah gitu ya. Terus mlebu swarga nanti kono ada ngising di jumbleng. Kayak apa ya? Ya. Jadi kalau menurut saya di sana itu kun fayakun. Kita itu di atas materi. Kita itu bisa mengatur yang di bawah kita gitu ya. Misal widodari gak ono. Widodari itu adalah puncak pengalaman batinmu yang indah, puncak keindahan dari pengalaman batinmu. Lah nek widodari wedok, terus arek wedok harus bi kabeh kok.
di swarga. Awakmu sing lanang oleh bidodari, sing wedok oleh apa? Akhirnya lesbian kabeh ya. Nah, jadi menurut saya hurun in itu yang disebut bidodari di Al-Quran, hurun in ya. Itu bukan wong wedok. Itu puncak keindahan. Nah, keindahan itu kan tergantung receivernya, tergantung mesinmu. Kayak ngene lho. Sing oleh wahyu sapa nabi? Sing oleh karomah wali, sing awakmu karo aku oleh ilham, hidayah biasa gitu ya. Itu enggak gitu hitungannya menurut saya. Nabi itu punya mesin rohani yang lebih canggih sehingga sing dikekno Gusti Allah itu bisa ditangkep pada tingkat yang disebut wahyu itu. Nah, awakmu nek wali misalnya Gus Ud, misalnya Mbah misalnya siapa ya? Mbah Lim atau ya Syekhona Khalil itu punya receiver di bawah Nabi, tapi bisa menangkap hidayah Allah dengan kadar yang lebih tinggi dari manusia biasa. Jadi bukan soal wahyunya, tapi soal kadar tangkapannya, kadar receivernya. Begitu Mas cara menghitungnya kalau saya gitu ya. Tapi nek faktane hak ainul yakinnya saya tidak tahu. Kurang tahu rono sampean niki. Mulane kapan-kapan ayo rono, mulane nek pengajian niki nek iso muga-muga karo Gusti Allah diizinno mlebu swarga. Meskipun kini gak iso mbayang swarga ku ya apa, tapi insyaallah kita diridhoi Allah. Mulane aweh selawatan. Kenapa selawatan? Sebab gak mungkin nek dengan bahan kita sendiri, biaya kita sendiri, dengan potensi kita sendiri kita masuk surga, gak mungkin itu loh. Gak cukup ibarat tuku karcis gak cukup duit gitu ya. Tapi dengan kita melibatkan Rasulullah dengan selawatan, dengan maka Rasulullah punya kolusi yang namanya syafaat. Kita diberi kemungkinan untuk ikut masuk surga kemudian gandolan kalbine Kanjeng Nabi lah ngono ya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iki lumayan ya diskusinya ya. Sudah dari rokok ilegal sampai kemana-mana dan kita sudah mengerti proporsinya kalau menurut hukum masyarakat, hukum negara, hukum agama dan seterusnya sudah kita perluas demikian rupa. Sekarang kita dengarkan dulu apa namanya rekapnya Ibu Ikvina apa rek? Rahma apa? Fahma jenenge. Ngono jenenge Bupati top gitu. Ikvina Fahma. Oke, monggo Bu. Nggih, matur nuwun Mbah Nun. Mboten kata-kata. Terus yang dibahas niki wau adalah terkait dengan gempur rokok ilegal. Masalahnya sebetulnya yang dibicarakan bukan pada rokoknya, tapi pada ilegalnya. Nah, kalau tadi kita semuanya membahas terkait dengan rokok dan kesehatan, nyuwun sewu, sebetulnya saya kalau berbicara dari sisi saya bukan bupati, tapi saya sebagai dokter, banyak sebetulnya yang harus dibicarakan. Hanya saja kesimpulannya, tolong jaga kesehatan masing-masing. Nggih, dados kalau pada saat panjenengan merokok, kok pas batuk, pas tenggorokannya seri, pas sesek, nggih leren rien, gitulah istilahnya nggih. Intinya jaga kesehatan, karena apa? Karena kita semuanya akan bisa melakukan berbagai aktivitas, nyambut damel, makaryo, sedanten ibadah kalau kondisi kita sehat. Ngaten nggih. Nah, ngoten mawon dan nyuwun tulung bahwa pemerintah ini memberikan cukai kepada masyarakat semuanya, intinya adalah sebagai bentuk pengendalian sebetulnya. Dados tidak hanya rokok yang dikenakan cukai, tetapi ada barang-barang lain juga yang dikenakan cukai. Tapi tidak semua barang dikenakan cukai, hanya barang-barang yang memang peredarannya itu dikendalikan, itu yang dikenakan cukai. Nah milo, apapun itu yang jenengan bayarkan dalam bentuk pajak itu kembali lagi ke masyarakat dan itu dipantau. Dados kita ini pemerintah daerah untuk dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, ini pemantauannya sangat ketat, betul-betul semuanya harus kembali ke masyarakat. Dados
Intinya jaga kesehatan, tetap semangat, semuanya harus berusaha bagaimana kita bisa bertahan, segera pulih, bangkit, dan tentu saja bermanfaat. Karena seluruh pembangunan di dunia ini, terutama di Indonesia itu betul-betul tergantung kepada kabupatennya, tidak tergantung nasionalnya, tapi kabupatennya. Jadi nek kabupaten KB lumayan, sa-Indonesia lumayan. Tapi nek tekon dukur jangan berapa banyak gitu ya. Bukan dukur ku siji utoke pikirane konsentrasine siji karo ibu bupati-bupati iki masih benar-benar dekat dengan masyarakatnya dan memikirkan, melihat rakyat sebagai subjek utama dari pembangunan dan pengelolaan daerah gitu ya. Oke. Cuman aku sungkan bupati ngomong, pokoknya rek jaga kesehatan terus aku ngene. Dan aku ya sungkan aku ya. Meskipun iso lu carangku njogo kesehatan ngene iki, Bu. Soalnya nek ana sing cak kok sampeyan kok aku nek gak ngerokok nunyu raimu ngono aku. Kudu muring-muring aku iki. Begitu banyak hal yang saya itu marah di Indonesia. Tapi saya menahan marah salah satu dengan pengasapan tadi. Tapi jangan terus Anda merokok karena itu ya. Saya tidak menganjurkan Anda merokok. Merokok itu membunuhmu. Dan saya alhamdulillah merokok menghidupkanku. Tapi ojo ditiru ya. Ojo ditiru. Iku mek aku tok sing ngono. Kancen aku kualik rek. Aku rada kualik. Kudune uang kuping 9 aku ping 3 cukup misalnya. Kudune uang kebanting ping 4 iku wis semaput, aku kebanting ping 9 gurung semaput. Jadi aku tiap manusia itu unik dan punya fadilah sendiri. Fadlallahu ba'don ala ba'din, dan saya bersyukur kepada Allah karena aku iso ngancani sampean kabeh. Biasa saya sampai jam 3, Bu, padang bulan ini sampai jam 3 ya. Di 63 tempat di seluruh Indonesia itu biasa sampai jam 3 dan itu sing sehat ya remaknya tok, Bu. Biasanya pejabat-pejabat kiai-kiai ngancani makian kan jam 11 wis ngantuk mulai. Nah arek-arek iku lho. Upama gak subuh ya karepe sampai jam 09.00 esuk. Tapi gak mergo sehat anjen gak duwe penggawean ngono, Bu. Gitu ya. Jadi kene iki pokoknya kemesraan membuat kita hidup gitu enggak. Kemesraan membuat kita sehat gitu ya. Nomor 1 kesehatan itu rohaniah. Maka di Indonesia disebut sehat wal afiat. Jadi jangan hanya ngomong kesehatan tapi nomor 1 keafiatan. Nek awakmu afiat mesti sehat, nek sehat gurung mesti afiat. Ngono ya. Koruptor sehat kabeh, sehat tapi gurung tidak afiat maka dia korupsi gitu kan. Yo wong gede-gede iku pejabat dhukur iku sehat kabeh, kelemis-kelemis, klambi apik kabeh tapi tidak afiat. Gitu ya. Nek awakmu lah kulu-kulu kempro gitu. Perengus, sak piturute tapi afiat insyaallah gitu ya. Bener itu. Dan kalau Anda afiat insyaallah awakmu melok sehat. Meskipun nek jiwamu sehat, awakmu melok sehat. Jadi kalau afiat insyaallah sehat, nek sehat tok gurung karuan afiat ngono ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bismillah pokoknya mudah-mudahan ini manfaat dan jangan berhenti sinau setelah selesai acara ini karena pembelajaran itu tidak pernah berhenti terus-menerus. Mas Yokon gak sinau ojo lali nek utekmu iku muter terus loh ya. Utekmu, hatimu muter terus ya. Ada mekanisme batin kita yang terus bekerja meskipun awakmu turu. Awakmu turu nek iso nek kate turu titip ana ilmu, titip ana PR, gaya PR dhewe-dhewe. Ya Allah aku mikir iki sampean dudui, sampean kei hidayah kok tangi turu awakmu oleh ngono lho. Saya menulis buku sampai 90 itu karena nek aku turu tak kei PR. Paginya saya mengerti gitu loh. Ketika saya belum tidur belum mengerti ngono ya Rek ya. Saiki selawat Jibril bareng ngene sik. Kun fayakun sik ya. Wis pokoke bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga kabeh Bu arek-arek sampeyan iki dideleh Gusti Allah ndek nggon sing berkah. Dikai dalan sing berkah ya. Dalan sing sehat, sing makmur, sing sejahtera tapi dapat ridho Allah juga gitu ya. Kayak apa nek kon sejahtera tapi Allah gak ridho ya. Jadi Anda sehat, gemah ripah loh jinawi
Toto tentrem kerto raharjo. Toto tentrem gak mungkin terjadi nek gak gemah ripah. Gemah ripah juga gak ono gunane gak toto tentrem ngono ya. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Oke. Ngene sik, ayo sambat nang Gusti Allah sik yamanan sik mari ngono kun fayakun mari ngono selawat Jibril bareng ya. Muga-muga malaikat Jibril semua malaikat yang mengawal Anda ikut senang malam hari ini dan membantu hidup Anda sehari-hari. Ya Allahu ya Mannanu ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Fattah ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya. Sekali lagi ya. Saya menjawab nasihat lagi. Konsentrasi kepada Allah, memohon yang terbaik dari Allah. Bukan apa keinginanmu, tapi apa yang kamu butuhkan dari Allah. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, sampean sakno arek-arek niki, sampean sakno ya Allah. Sampean sing sayang karo arek-arek niki ya Allah. Sampean sayangi, sampean santuni, sampean tolong, sampean tuntun, sampean limpahi berkah, rezeki, pertolongan, kesejahteraan dan ketentraman hati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan selawat Jibril bersama-sama ngadeg.